Jelang pemilihan presiden 2024, nama Erlangga Hartarto kerap muncul disebut-sebut sebagai calon presiden alternatif. Dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Beberapa waktu lalu sempat pula viral Erlangga sebagai capres dan Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai cawapres. Bahkan sempat pula beredar isu Sandiaga Uno menggait PKS atau P3 dan siap menjadi cawapresnya Erlangga. Menarik ya. Baru-baru ini muncul pemberitaan Erlangga dinilai sebagai kandidat kuat untuk maju sebagai cawapres. Dari berbagai survei yang dilakukan, termasuk survei dari LSI Denny Ja, nama Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini selalu menduduki posisi teratas bursa cawapres. Pengamat komunikasi politik dari UPH, Emrus Yombing menilai, kuatnya nama Erlangga Hartarto di bursa cawapres karena Erlangga terbukti menjadi salah satu menteri terbaik andalan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Partai Golkar dan Erlangga sama-sama dibutuhkan para kandidat capres untuk memenangkan Pilpres 2024. Kondisi soliditas Partai Golkar, ditambah lagi kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia yang sangat berpengalaman di bidang kontestasi politik dan memiliki jaringan yang luas tentunya. Berdasarkan hasil survei LSI ini, Erlangga Hartarto dinilai sangat layak difavoritkan sebagai cawapres dengan mengalahkan sejumlah nama lainnya. Peneliti LSI Denny Ja Aji Alfarabi menganggap bahwa sosok cawapres dipilih bukan semata faktor elektabilitas, namun gabungan 5 faktor utama yang disebut sebagai indeks cawapres. Nama Erlangga unggul di antara nama-nama lainnya karena memenuhi 3 variabel, yakni kuasa tiket sebagai ketum partai besar, kemampuan pengelolaan pemerintahan, dan jaringan sumber dana. Saat ini, publik hanya bisa menantikan siapa yang lebih cepat meminang Erlangga Hartarto dan Partai Golkar. Apakah Ganjar atau Prabowo nih yang lebih duluan meminang Erlangga? Atau Erlangga yang merapat ke salah satu kandidat? Atau mungkin koalisi perubahan? Daya tawar Erlangga dan Partai Golkar saat ini terus meningkat sebagai partai tengah, sehingga dapat menjadi penentu kemenangan bagi Prabowo, Ganjar, atau Anies mungkin. Apalagi Erlangga menjadi menteri yang memiliki kapasitas politik dan prestasi yang kuat. Erlangga dinilai publik sebagai sosok yang rendah hati, tenang, tidak pencitraan, dan politiking. Tentu bekerja keras dan bekerja lurus. Sukses mengawal perekonomian nasional di era krisis akibat pandemi. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai politik besar kedua saat ini, Erlangga juga sukses mengamankan stabilitas politik nasional dan menjaga kepemimpinan serta kelancaran pemerintahan Presiden Joko Widodo di 2 periode ini. Hal inilah yang membuat Erlangga Hartarto sangat dipercaya dan diandalkan oleh Presiden Jokowi, karena tentunya punya loyalitas, kapasitas, dan integritas dalam melanjutkan program-program sosial ekonomi pasca Presiden Jokowi nanti. Pertanyaannya, apakah takdir politik akan mengantarkan Erlangga menjadi capres atau cawapres ya pada Pilpres 2024 nanti? Apapun itu nantinya, bagi Erlangga adalah kontribusi yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Simak terus video YouTube kami di Golkar 2024.